Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang diminta oleh Tuhan dengan pengorbanannya yang begitu luar biasa. Saya udah sering nonton ini, ya, sering sekali. Tapi setiap saya lihat, saya menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita korbankan, apakah itu pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan dia mau setiap kita mengenang apa pengorbanannya yang ada, yang dia kerjakan di atas kayu salib. Dia mau seperti apa yang dikatakan dalam ayat 5. Supaya kita dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan dia. Yesus jadi teladan bagi kita semua. Apa yang mau kita teladani? Hari ini waktu kita mengenang pengorbanan Yesus di seluruh dunia hari ini dirayakan. Koran-koran enggak terbit, ya. Orang-orang yang kerja libur, agama apapun dia libur. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu ada satu teladan yang sudah merelakan kehidupannya mati di atas kayu salib. Bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan saudara. Karena kesalahanku, karena kejahatan saudara, karena kejahatanku, dia korbankan semua. Dan dia mau meneladani kita. Dia mau supaya kita meneladani dia, Kita meneladani dia. Dalam hal apa? Apakah perlu besok kita bikin hari Minggu, kita bikin salib besar di sini, lalu kita ganti-gantian dipakukan di atas kayu salib? Seperti orang yang biasa orang Filipina lakukan di Manila sana. Kalau hari ini gitu di Manila itu orang-orang gitu bikin salib, orang-orang dipakukan gitu. Apakah itu yang Tuhan mau? Saya percaya kalau kita dipakukan pun, semua kita dipakukan pun tidak ada maknanya. Itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan cara menghargai pengorbanan Tuhan. Bagaimana caranya kita menghargai pengorbanan Tuhan? Di dalam ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan miliknya, dia tidak mempertahankan haknya. Tapi kita dari dulu belajar dari orang-orang tua kita. Kalau hak anda pertahankanlah katanya kan. Begitu kan? Tapi Yesus jadi teladan, dia tidak mempertahankan haknya. Dia berhak untuk dipuji, dia berhak disembah.
Dia berhak nggak usah mati di atas kayu salib. Dia berhak tidur di atas, lahir di atas tempat tidur emas. Dia berhak lahir di istana. Tapi dia tidak mempertahankan haknya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mau kita belajar tentang itu dalam hidup ini. Kadang-kadang ada hak-hak kita yang diganggu oleh orang yang lain. Tapi karena kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus saja tidak mempertahankan haknya. Maka kalau kita memang menghargai pengorbanannya, menghargai semua yang sudah dia kerjakan, seharusnya kita mau belajar seperti dia. Waktu ada hak-hak kita yang diganggu oleh orang yang lain, kita belajar melepaskan hak kita. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita menghargai pengorbanan Kristus. Karena di ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Dia aja tidak mempertahankan haknya. Kita juga belajar untuk tidak mempertahankan hak kita. Orang dunia bilang, bodoh kau kalau begitu. Ya terserah, tapi firman Tuhan bilang, orang menganggap bodoh, tapi sebenarnya itu enggak bodoh di hadapan Tuhan. Justru kita belajar dalam firman Tuhan, orang yang rela melepaskan haknya, orang yang rela mengalah. Karena Tuhan itu yang menang. Saudara sudah sering mendengar tentang dua wanita yang sama-sama melahirkan, ya. Satu ditindihnya anaknya mati, tapi ditukarkannya anaknya. Lalu akhirnya mereka bertengkar. Si A bilang ini anakku, si B bilang anakku, si B bilang anakku. A bilang enggak, bukan anakmu. Si B bilang bukan anakmu. Mereka bertengkar sampai datang pada Raja Salomo. Dan waktu masing-masing mengaku, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Raja Salomo berkata, ambil pedang, belah dua. Si A bilang, cocok, Raja, belah dua. Dang diau, dang diho, tu begu katanya. Untuknya pun enggak, sama antu aja, belah aja katanya. Tapi datang si B bilang, jangan Raja, kasih aja sama dia. Sebenarnya itu anaknya, anak si B. Dia yang berhak. Tapi dia belajar melepaskan haknya seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, berikan aja kepada dia. Dan Salomo berkata, aku tahu sekarang siapa yang menang. Aku tahu sekarang yang mana mamanya yang betul. Siapa mamanya yang betul? Yang rela melepaskan haknya. Kita kadang-kadang bertengkar soal warisan. Saudara bersaudara. Kita kadang-kadang bertengkar dengan sebelah kita, ladang kita hanya soal sedikit aja. Batasnya agak mereng-mereng sedikit. Hanya gara-gara sejengkal bertengkar dengan orang yang lain. Tapi ingat, kapanpun hak saudara terganggu, ingatlah bahwa Yesus sudah jadi menunjukkan satu teladan di atas kayu salib. Dia rela melepaskan haknya. Dan saya percaya dalam Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu dalam Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, biarpun secara manusia kelihatan kita kalah. Kemarin penutupan ESC di sini, dan salah satu pembicara, karena panjang pembicara, waktu dia pulang ke Medan, pesawatnya udah berangkat. Dan ini tiket lagi-lagi mahal karena libur, ya kan? Pesawatnya udah berangkat. Itu salah siapa? Salah dia. Jadi akhirnya harus beli tiket yang lain. Oke, kalau beli tiket yang lain siapa yang harus bayar? Mungkin dia dan mungkin juga panitia. Karena kita bukan panitia. Kita hanya menyediakan tempat aja. Ada panitia sendiri dari Medan. Yang gerejanya itu ikut, itu yang membuat ESC, Gereja Medan gitu. Tapi mereka mulai kebingungan, yang di Jakarta pun bingung gimana, siapa nanti yang bayar tiketnya itu? Siapa yang bayar? Mereka telepon saya tengah-tengah jam 1 malam, mereka telepon saya, gimana nanti? Saya bilang, oke,
Kita belajar melepaskan hak kita. Itu bukan urusan kita sebenarnya. Tapi saya berkata, oke, nggak usah pikirkan, kami siap membayarnya. Dan saya percaya siapa yang rela melepaskan haknya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Satu waktu Elia datang ke Sarfat. Di sana ada satu janda yang kurus kering kelaparan dengan anaknya. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Kalau dia orang karo, selain sengkerau beras, hanya itu. Kalau di sana tepung, minyak, sedikit tinggal itu. Sekali masak, habis itu pun nggak kenyang, tidak daki, dijadikan bubur kalau beras. Elia datang, Elia sehat, gemuk kayak aku ini. Janda itu kurus dengan anaknya karena udah bertahun-tahun lapar, kelaparan kemarau. Ibu ini pergi keluar cari kayu api, ingin masak untuk terakhir. Karena sesudah itu tidak ada lagi dan mereka akan mati. Elia datang. Bu, minta ambilkan aku sedikit air. Air aja susah, ya kan? Waktu ibu itu mau ambil air, Elia bilang lagi, Bu, sekalian bikinkan roti untukku ya. Kalau orang karo, sekalian masakkan nasi untukku ya. Ibu itu bilang, nggak ada lagi Nabi. Ini tepung terakhir, minyak terakhir. Ini terakhir. Elia bilang, bikin untukku. Oke, pertanyaan saya, siapa yang berhak atas tepung dan minyak itu? Si janda. Tapi dia lepaskan haknya. Dia bilang baik, Nabi. Dia masak roti itu. Nggak dicatat di Alkitab. Tapi pasti, kira-kira kalau lagi masa kelaparan, mamanya masak, anaknya kemana kira-kira? Masih main-main di luar? Enggak. Pasti didekatinya mamanya. Pasti dia pegang-pegangnya baju mamanya. Mama, makan kita mama. Makan kita mama. Janda tahu yang berhak makan itu dia, yang berhak makan itu anaknya. Tapi dia bilang, tidak anakku. Ini untuk Nabi. Sikit pun enggak boleh nakku. Sikit kan bilang ini pun sikit. Tidak nakku, untuk Nabi. Dan saya percaya waktu dia bawa makanan itu pada Nabi, anaknya pasti ikut, pegang baju mamanya ikut. Dia pikir mudah-mudahan Nabi itu kasihan nanti kasihnya aku sedikit. Kebetulan Elia ini orangnya lagaman. Orang yang kuat makan gitu. Dia pun lapar, udah jalan jauh, nggak dilihatnya janda, nggak dilihatnya anaknya, kap, dimakaninya. Nanti di surga kita keroyok Elia, kurang ngajar kau, kita bilang ya, kurang ngajar kau. Tapi kemudian Elia bilang sama si janda, Bu, kenapa kau nggak makan? Nggak ada lagi Nabi. Tengok dulu, tengoknya masih ada sedikit tepung, sedikit minyak dimasaknya, kasihnya sama anaknya. Anaknya lagi makan, ibu ini cuma lihat-lihat, Bu, kok cuma anakmu, kau nggak makan? Nggak ada lagi Nabi, tengok dulu masih ada lagi sedikit. Besoknya jam 6, Bibi sarapan, lihat Nabi, tengok dulu masih ada lagi sedikit. Siang masih ada sedikit, malam masih ada sedikit. Besoknya sedikit.
Sedikit pun uang kita kalau nggak habis-habis. Ya, untuk apa sih banyak uang kalau habis, ya kan? 50.000 aja pun di kantong kita asal nggak habis-habis bisa beli mobil, ya kan? 50.000, nah ambil lagi, nah 2 hari gini dapat mobil 1 kan? Tapi dari mana mujizat itu terjadi? Kita kadang-kadang terkagum-kagum melihat mujizat yang begitu luar biasa. Tapi dari mana muncul mujizat yang begitu luar biasa? Karena ada seorang ibu rela melepaskan haknya. Dan aku percaya peristiwa itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami mujizat. Tapi harus rela dulu lepaskan hak. Hak untuk dihargai. Aturan kita dihargai, enggak dihargai. Pas pula kita kalim bubu, semua ada darah. Aturan kita yang kata sambutan enggak dikasih kata sambutan. Gimana? Sakit hati? Enggak. Betul? Aturan dapat tukur enggak dikasih. Gimana? Sakit hati? Aturan dapat jambar enggak dapat. Sakit hati? Betul? Coba tanya sebelahnya dulu. Kau sakit hati enggak bilang? Coba tanya dulu. Apa katanya? Enggak sakit hati. Haleluya. Belajar melepaskan hak. Amin. Satu hari kami nginjil ke Lau Maciho. Oh, kamu kurasa belum ada pun kamu sampai ke sana. Itu dekat Penen. Jadi Sindeli Tua, Penen. Itu kalau udah dekat di Bukum ini, tapi jalannya dari Deli Tua sana masuk. Nginjil 2 hari. Bikin di los. Penginjil hujan. Tapi banyak orang. Jadi udah siap penginjilin, kupikir ini pasti dibawa ke rumah. Supaya bisa istirahat. Terus kulihat enggak ada yang ngajak ke rumah. Kemudian ada yang datang. Bawanya sapu-sapu. Jadi di los itu disapuinya los itu. Terus digelarnya situ tikar. Di sini kamu tidur pendeta. Katanya. Aku pikirkan daerah sana panas. Jadi aku enggak bawa apa-apa. Cuman kain sarung 1. Padahal di sana kan udah dekat dengan Bukum, dingin. Hujan lagi kan. Banyak nyamuk. Kalau aku tutup mukaku, kakiku digigitin nyamuk. Kalau aku tutup kakiku, mukaku digigitin nyamuk. Saya pikir, aduh gimana lah ini ya. Tidur kok di kaki 5. Tapi akhirnya saya sadar, kita harus belajar melepaskan hak. Tapi ada waktunya juga saya diundang orang disuruh tidur di hotel bintang 5. Jadi enggak apa di hotel bintang 5 atau di kaki 5, yang penting ada 5-nya. Dan saya percaya waktu kita belajar melepaskan hak kita, sama seperti janda Sarfat itu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi dikatakan dalam ayat tadi? Di dalam ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Siapa sih yang memiliki segala sesuatu? Tuhan. Siapa sih pencipta langit dan bumi? Tuhan. Yohanes pasal 1 berkata, dia datang kepada miliknya sendiri. Tapi miliknya sendiri tidak mau menerima dia. Miliknya, segala sesuatu miliknya. Tapi dia datang bukan sebagai, udah datang aku pemilik. Tidak, dia datang justru menempatkan dirinya sebagai hamba. Kamu bukan pemilik. Tapi anggap bukan pemilik. Yesus pemilik. Dia tidak menganggap dirinya sebagai pemilik. Dia datang mengambil rupa seorang hamba. Melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu kerjaan hamba. Pada masa itu kalau ada tamu datang, itu hamba itu membasuh kaki tamu itu dulu, baru masuk ke rumah. Yesus
Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia menempatkan diri sebagai hamba, bukan pemilik. Dia jadikan dirinya seperti keset. Kalau kita masuk, apalagi di sini komplek ini banyak rumput. Masuk tiap ruangan manapun di sepatu itu banyak kotoran, banyak rumput apa. Itu di keset tuh. Jadi apa tugas keset? Hanya menerima kotoran. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Ngapain dia dicambuk? Ngapain dia berdarah-darah semua? Untuk jadi keset. Bagi kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Kita semua orang berdosa, kita orang jahat. Kita banyak kesalahan kita. Dan waktu kita bilang, Tuhan, sucikanlah dosa-dosaku. Kan sama-sama keset. Bersihkan sepatuku keset, kata kita kan. Tapi inti lain dari seorang hamba ialah dia melayani. Itu maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Aku mau tanya, saudara datang ke gereja ini untuk apa? Tanya dulu sebelahnya, kau datang kemari untuk melayani atau dilayani? Hah? Apa katanya? Nggak aku dengar. Betul melayani. Ku gereja begitu lo perkuan kena. Apa itu? Melayani atau dilayani? Yesus datang untuk melayani. Biasanya yang melayani itu belakangan datang atau duluan? Kalau saudara? Tanya sebelahnya lah, tanyalah sebelahnya. Kau duluan atau belakangan bilang. Apa katanya? Hehe katanya pula. Kalau biasa yang belakangan itu raja, ya kan udah siap semua, presiden kan udah siap semua baru dia datang. Wah, tapi kalau hamba, dan Yesus pemilik segala sesuatu udah jadi teladan bagi kita. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan dia mau kita juga gitu, jadi hamba. Coba tanya sebelahan dulu, mau kamu jadi hamba aku bilang. Coba tanya dulu. Apa katanya? Hah? Sekarang kan gini, Yesus datang untuk jadi hamba, mengorbankan hidupnya untuk kita. Sekarang kalau kita mau jadi hamba, hamba siapa? Tuhan gak kelihatan. Gampang, jadi hamba Tuhan gampang kan, gak kelihatan. Tapi bukankah mewujudkan kasih kita pada Tuhan harus diwujudkan kepada orang-orang yang kelihatan? Betul? Itu maka tanya sebelah tuh, mau kamu jadi hamba aku bilang. Coba tanya dia. Apa katanya? Hah? Apa katanya? Nggak dengar aku. Sekali lagi. Aduh. Kok payah kali jawabnya? Mau nggak dia? Mau, oke. Kalau gitu bilang sama dia, kalau gitu hari Minggu ini duluan kamu datang daripada aku, bilang. bilang, ayo Minggu ini duluan kamu datang dari aku.
eh, saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita bukan cuma benda-benda, jadi bukan cuma rumah, uang, mobil, bukan cuma itu, termasuk juga talenta-talenta kita. Kita semuanya punya talenta-talenta yang berbeda-beda ya. Talenta-talenta kita Tuhan berikan segala sesuatu yang ada pada kita. Apakah sifat kita, talenta kita, benda-benda, harta, uang, rumah, apa saja yang Tuhan berikan pada kita. Tujuannya satu, supaya kita bisa pakai itu untuk melayani. Dan Yesus udah jadi teladan gitu, teladan. Dia jadi hamba, melayani sampai, saudara, dia tadi di film tadi, sampai mati pun dia mau. Dan saya percaya Tuhan patut menerima yang terbaik dari kita. Bukan yang nomor 2, bukan yang nomor 3. Kalau saudara punya barang nomor 1, nomor 2, nomor 3, kira-kira siapa yang berhak mendapat nomor 1? Aku mau tanya kamu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Endah aku bilang. Oke. Kalau bapak punya 3 barang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, jadi kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, kualitas nomor 3. Nah, lalu sekarang bapak-bapak ada 3 orang yang akan menerima. 1 Tuhan, 1 istri, 1 anak. Coba bapak-bapak kira-kira bagi tuh yang mana nomor 1, yang mana nomor 2, yang mana nomor 3. Coba gimana Pak? Bapak-bapak aku tanya ini. Enggak, bapak ini pahit, enggak dijelaskan pun enggak ngerti dia gitu. Oke, mama lah aku tanya, mama. Oke, mama kamu punya 3 barang, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Ada 3 yang menerima, Tuhan, suami sama anak. Mama, yang gimana cara Anda membagi nih? Yang mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3 kira-kira? Gini, supaya lebih mudah gini, supaya lebih mudah kita buat aja lebih nyata sedikit. Ada uang lu 3 lembar, 1 100.000, 1 50.000, 1 10.000. Nah ini kan gitu. 3 ini yang mau dikasih Tuhan, suami dan anak. Kira-kira gimana kan bikin caranya? Hah? Mama gimana kira-kira? Enggak, kupikir gini lah yang cocok kan. Istri kita karena dia mesti belanja juga untuk rumah, kita kasihlah yang 100.000. Ya kan? Nah, kalau istri atau suami yang 100.000. Ya anak karena memang mesti beli buku, jajan, kasihlah yang 50.000 ya. Tuhan karena memang apapun dia nggak perlu. Aku pernah dengar di Jogja katanya di STII kan pas hujan. Jadi orang berteduh di kaki 5. Jadi ada satu bapak dilihatnya seorang pemuda. Kamu dari mana, Dek? Katanya, aku sekolah. Sekolah mana kamu? STI. Sekolah apa itu? Sekolah pendeta, dilihatnya. Enggak salah pilih kamu. Masa kamu begini gantengnya, begini cerdiknya, pilih sekolah pendeta. Kenapa? Karena dia bikin gini. Kalau anakku yang paling pandai sekolah doktor. Kalau yang nomor 2, itu pandai juga, sekolah insinyur teknik. Kalau yang nomor 3, kalau berdebat selalu banyak ngomong, ini cocok ESA. Yang 1, yang paling kecil agak-agak kurang sedikit. Ini sekolah pendeta, gitu, sekolah pendeta. Nah.
Saya yakin kalau saudara mengerti apa yang kita kenang hari ini, pengorbanan Yesus Kristus untuk kita, maka kita tidak ada alasan lain untuk tidak mengambil keputusan. Kita mau melayani, memberikan apa saja, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, apa saja. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Yesus. Di dalam ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini satu keajaiban ya. Tuhan tuh jadi manusia. Tuhan itu kan gak terbatas. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu bisa apa aja. Dia merendahkan dirinya jadi manusia. Manusia kan terbatas. Pada waktu dia datang ke dunia, kalau dia ada di Judea, dia nggak ada di Galilea. Kalau dia lagi ada di Yerusalem, dia nggak ada di Brastagi, dia nggak ada di Kabanjai. Dia jadi terbatas. Dia mau dari tidak terbatas jadi terbatas. Mau kamu, kalau seandainya kamu orang kaya, mau kamu jadi orang miskin? Seandainya kamu orang kaya, mau kamu jadi miskin? Tidak. Yesus mau? Mau. Dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Itu kata firman Tuhan. Dia mau. Jadi manusia merendahkan dirinya. Nah, untuk kita bukan maksudnya ya kemana-mana kita jalan. Kayak orang karo kan bukan itu. Sikap hati. Belajar jadi orang rendah hati. Bilang sebelahnya, belajar jadi rendah hati kawan bilang. Kawannya jawab, gimana caranya kawan bilang. Nah, jawab lagi kawan sebelahnya, jangan mudah tersinggung bilang. Nah, salah satu ciri-ciri yang sangat jelas kelihatan orang rendah hati ialah tidak mudah tersinggung. Coba tanya sebelahnya, kamu mudah tersinggung apa tidak bilang? Apa katanya? Apa katanya? Mudah katanya. Kalau mudah katanya bilang sama dia, sombong bilang. Tuhan tolonglah kita. Jangan mudah tersinggung. Sikit-sikit tersinggung. Heran. Bukan cuma Yesus yang heran. Kita pun sering heran. Sikit-sikit tersinggung. Ingat. Kalau saudara dilakukan oleh seseorang, saudara rasa nggak baik, saudara tersinggung, cepat ingat. Salib Tuhan. Cepat ingat tadi film yang kita lihat tadi. Kalau saudara diperlakukan orang dengan tidak baik, ingat Yesus diperlakukan orang tidak baik. Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Tidak. Dia malah berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Rendah hati ini kalau diuraikan panjang lebar. Tapi hari ini satu aja lah ciri-ciri orang rendah hati. Tidak mudah tersinggung. Kau dibilang orang gini. Biarin. Adilau kita gendak no. Kecuali tadi kalau tiap orang ngomongin tambah kecil kita. Ya itu lain persoalan. Enggak, biasa-biasanya kan. Biasa-biasa. Udah nggak usah sakit hati. Kita mau belajar sama seperti Yesus.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara mau jadi orang yang taat pada firman Tuhan? Bisa lebih baik aminnya? Saudara mau jadi orang yang taat pada firman Tuhan? Amin. Sampai di mana kita taat? Betul. Yesus, dia taat sampai mati. Li dengan kam tu terjadi akan nasangkan mati. Udah kandas ya. Kalau mati itu udah kandas. Nggak ada lagi lebih jauh dari itu. Nggak ada. Yesus mau. Rela. Taat dia. Mungkin di Alkitab ada pahlawan-pahlawan yang kita patut teladani ketaatannya. Nuh umpamanya, Nuh disuruh bikin kapal di gunung. Coba kalau disuruh, kalau ada orang yang suruh bikin dulu kapal sebesar lapangan bola di Kebenjahe katanya, mau kamu bikin? Modal semua cukup katanya, mau kamu bikin? Enggak. Untuk apa kapal? Kita bilang, ya untuk berlayar. Di mana? Gimana nanti bawanya ke laut? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi Nuh nggak pernah bertanya. Bikin perahu, kata bikin. 3 tingkat bikinnya, 3 tingkat. Nanti suruh semua binatang-binatang masuk. Gimana cara nyuruh binatang masuk ya? Uga nindu. Bagaimana caranya kita ngomong sama kambing? Kambing, kau besok sepasang-sepasang masuk ya. Kau lembu besok sepasang-sepasang masuk. Gimana caranya? Nuh nggak pernah pikir. Pokoknya dia hanya tahu apa yang Tuhan bilang lakukan. Taat dia. Kita dengar firman Tuhan, yang minggu lalu cocoknya kurasa, yang minggu ini nggak cocok kurasa. Main rasa dia, kurasa. Jadi kalau nggak cocok dia rasa, nggak mau dia lakukan. Tapi Nuh nggak peduli dia cocok atau nggak cocok dia rasa. Kalau begitu kata firman Tuhan dia lakukan. Tanya sebelah Nuh, mau kamu seperti Nuh? Bilang. Apa katanya? Lau terbane, bilang. Tapi akhirnya semua orang lain binasa, Nuh sekeluarga yang diselamatkan. Kenapa? Karena dia taat. Mungkin pahlawan yang lain tuh Abraham, nggak banyak pertanyaannya. Abraham, ya Tuhan, bawa anakmu ke Bukit Moria, persembahkan di sana. Oke, yes Tuhan. Kita kalau ada percobaan dalam hidup kita, bingung aku Tuhan ini. Kenapa diizinkan Tuhan seperti ini? Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Abraham nggak pernah bilang kenapa begini. Persembahkan ke Tuhan, persembahkan. Dia nggak bilang, Tuhan, gimana kau ini? Kau kasih anak, kemudian bunuh pula katamu. Gimana kau ini Tuhan? Lalah nggak stres kami Tuhan. Dipikirnya Tuhan bisa stres. Dia nggak bilang gitu. Pasti hatinya pun sedih waktu disuruh persembahkan anaknya. Pasti sebagai orang tua hatinya itu sedih. Sampai nggak dibilangnya sama istrinya, karena dia tahu kalau dia bilang sama istrinya pasti dilarang istrinya. Nggak dibilang, biar aku mau taat pada firman Tuhan, aku mau taat pada firman Tuhan.
Waktu mereka jalan sama anaknya bilang, "Bapak, ini ada api nih, ada kayu. Mana dombanya?" Coba bayangkan. Gak usah dibayangkan lah, nangis kita nanti kan. Bapak besi, adanya nanti aku. Tapi di hatinya, kau yang nanti ku sembelih. Tapi ketaatan pada firman Tuhan nggak pernah merugikan. Anaknya nggak mati, malah kembali dalam keadaan hidup, ditambah lagi bonus berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Yuk, hari ini kita belajar. Hari kita mengingat Yesus mati di atas kayu salib sebagai ketaatannya kepada kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia. Yuk, kita juga belajar taat pada firman Tuhan. Jangan main perasaan. Apa kalau kita dengar sesuatu dari firman Tuhan, lakukan. Kita pasti akan diberkati. Dan ayat 9, apa akibatnya? Akibatnya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebabnya Tuhan mengangkat dia jauh di atas segala-galanya. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Teladani Yesus. Tidak mempertahankan hak, mengambil posisi sebagai hamba, merendahkan diri, taat. Dan saya percaya kalau kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita pasti akan diberkati.